turun terus menerus, bal yatubu, bahkan taubat yang ma'bud min qaribin, dari waktu yang dekat. Para jemaah yang mulia, alhamdulillah kita sudah sampai pada kajian tentang apa sih bedanya antara al-mahfud dan al-maksum. Kalau para nabi kita kenal memiliki sifat maksum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kelihatan ini 17 Agustus, kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para alim, para pengurus masjid aling kemuliakan, bapak, ibu-ibu, para jamaah, calon ahlul jannah semuanya, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Semoga di tahun baru 1444 Hijriah ini, di usia yang ke-77 tahun dari kemerdekaan bangsa kita ini, kita semakin bisa untuk riyadhah, keluar dari umumnya sifat-sifat kemanusiaan kita. Setuju begitu? Karena di zaman ini sedang dipertontonkan oleh Allah kepada kita betapa manusia kalau memperturutkan sifat kemanusiaannya, apalagi sifat kemanusiaan yang dikendalikan oleh setan, hancur hidupnya. Betul? Tidak usah nunggu akhirat, di dunia juga sudah berantakan. Bahkan kadang-kadang kehancuran itu menyeret-nyeret istri, anak, sahabat, kolega, dan begitu luas kehancuran yang dibuatnya. Oleh karena itulah kita alhamdulillah oleh Allah subhanahu wa ta'ala telah ditakdirkan mengkaji kitab Al-Hikam ini pun juga memang sesuai dengan nama masjidnya. Betul enggak? Masjid Al-Hikmah, ngajinya Al-Hikam, cocok banget itu. Masjidnya Al-Hikmah tapi jamaahnya ndak ngerti hikmah, wah payah. Oleh karena itu para jamaah yang mulia, nanti kita dalam kajian ini akan ketemu pelajaran. In aradta izzan la yafna fala tasta'izzanna bi'izzin yafna. Jika kamu menginginkan mendapatkan kemuliaan yang takkan pernah sirna, maka jangan sekali-kali kamu membangun kemuliaan dengan sesuatu yang sirna. Mulia karena harta, begitu jatuh miskin, miskin pula kemuliaannya. Betul? Kayak tidak ada orang. Betul? Mulia karena pangkat jabatan, begitu copot pangkat jabatan, copot mulianya. Mulia karena apa? Muda, gagah, perkasa, begitu tua tak berdaya pula kemuliaannya. Betul? Tapi orang yang mulia karena bergantung kepada Allah, diperciki kemuliaan Allah, maka kemuliaannya abadi, jangan di dunia, sampai akhirat tetap mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka para jamaah yang mulia, mari kita bersama-sama riyadhah, berjamaah kita berupaya untuk kolondak seperti orang-orang beruntung lain, begitu cepat kita bisa meninggalkan ya sifat-sifat kemanusiaan yang tercela, ya mulai latihan. Sebab apa? Sebab
kalau kita ini mampu untuk keluar dari sifat-sifat kemanusiaan yang berlawanan dengan penghambaan kepada Allah, maka kita akan dimudahkan untuk menerima seruan Allah, dimudahkan untuk kemudian memenuhi seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala. Kita udah kaji kemarin, ukhrij min awsafi basariyatika an kulli wasfin munakidin li ubudiyatik. Keluarlah engkau dari sifat-sifat kemanusiaanmu, yaitu dari setiap sifat yang berlawanan terhadap penghambaanmu, terhadap ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita perlu melakukan itu? Litakuna linidail haqqi mujiban, supaya kamu itu menjadi orang yang mengijabah, yang menerima dan memenuhi seruan-seruan Allah Al-Haq Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ibarat kita diundang Allah haji, langsung kita sambut labbaik Allahumma labbaik. Coba bareng-bareng, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita menyaksikan orang kalau diseru terus nyambut pada asik. Betul, asik. Misalnya kemarin di istana ada anak kecil nyanyi lagu orang dewasa, ojo dibandingake. Iya. Wah, itu seruan itu. Dan ternyata seistana pada menyambut seruannya semuanya. Tak peduli jenderal, semuanya pada bergoyang. Betul? Asik tidak? Asik tidak? Seruan siapa itu? Seruan dari Allah. Ya Allah. Kalau yang seperti itu dilihat dari KUHP tidak ada salahnya, ya, dilihat dari Pancasila yang tidak ada salahnya. Tapi kalau kita lihat dari orang yang ingin mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ini jadi penghambat. Betul? Itu namanya bagian dari lahwun. Nah, ini problem kita begitu, Masya Allah. Padahal ya ada juga orang-orang yang akan asik ketika menyambut seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alal shalah. Rasanya langsung tergugah. Terus wudu, terus berangkat ke masjid, tahiyat masjid, qobliyah, sholat jamaah, zikir, doa, apalagi ngaji seperti ini, asik. Dibacakan sholawat, asik. Dibacakan ayat Quran, alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, atau di dalam surat Al-Anfal itu orang-orang yang beriman, alladzina idza dzukira wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Para jemaah yang mulia, saya tidak mau komentar masalah yang di sono-sono itu, ini jadi ribut. Betul? Yang kita mau ambil pelajaran, alangkah beruntungnya kita, alangkah mujurnya kita kalau ternyata kita ini menjadi orang yang begitu mudah menerima dan menyambut seruan Allah, seruan Rasulullah, seruan syariah daripada Al-Khaliq Allah Azza wa Jalla. Betul? Masya Allah. Kalau orang diseru oleh artis untuk goyang saja asik, bagaimana kalau orang itu kemudian hatinya digugah oleh Allah memenuhi seruannya? Nah, ini bagaimana amalannya? Amalannya kita memang harus riyadhah. Jangan seperti kebanyakan orang yang memperturutkan segala yang diinginkan oleh hawa nafsunya, namun dikekang sebagaimana misalnya pinginnya marah tapi dikendalikan, sebab
kalau marah itu diperturutkan bisa hancur urusan. Nah itu termasuk bagian daripada riyadhah. Yang kedua, kemarin kita udah kaji di bagian pertama, apa faedahnya bila kita mau riyadhah, mau mujahadah, keluar dari sifat-sifat kemanusiaan yang tercela. Maka yang kedua, wa takuna aidan, yang kita melihat dari bawah, 4 baris dari bawah, wa takuna aidan min hadratihi qariban, selain kita akan dimudahkan untuk menyambut seruan Allah al-haq, orang yang mau keluar dari sifat kemanusiaannya yang tercela, wa takuna, dan jadi olehmu aidan halnya juga min hadrati, dari hadirat Allah itu qariban, dekat. Alhamdulillah, para jamaah yang mulia, kita dekat dengan pejabat saja sudah gaya kok. Ini kelurahan kita apa namanya di sini? Sudimara Timur. Kita ini di sini dekat sama lurah Sudimara Timur, keren. Insya Allah urusan kakak lancar, urusan KTP lancar, izin lancar, apalagi camat, apalagi wali kota, apalagi gubernur, apalagi presiden. Coba kita dekat dengan Allah, ilahin nas, malikin nas, gitu loh. Tuhan manusia, raja manusia, king of king. Bagaimana supaya kita dekat? Tadi riyadhah, mujahadah, sifat-sifat kemanusiaan kita mulai tinggalkan, ganti dengan apa? Dengan mengambil uswah daripada sifat-sifat dari Rasulullah, naik kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatufadu minal auzari, kalau kita sudah dekat dengan Allah, apa di antara tanda-tandanya? Fatufadu, maka engkau dijaga minal auzari, dari dosa-dosa. Wa tutayasarud, dan dimudahkan laka bagimu al a'malu, oleh amal-amal. Wa tutaladzatu, dan diberi kelezatan olehmu biha, dengan amal. Subhanallah. Ini para jamaah yang mulia, kalau kita mau riyadhah, kita mujahadah, keluar dari sifat kemanusiaan yang tercela, maka kita dimudahkan untuk menyambut seruan Allah, memenuhi perintah Allah, dan dekat dengan Allah. Begitu dekat dengan Allah, dijaga kita dari perbuatan dosa-dosa. Entah ada saja cara Allah menyelamatkan kita dari dosa. Misalnya ada anak muda yang mau beli majalah yang tak senonoh, atau buletin, demen dulu buletin yang tak senonoh, ternyata tiba-tiba nongol gurunya di sampingnya. Akhirnya tidak jadi beli majalah yang kayak begitu, akhirnya belinya majalah yang islami. Betul? Ada anak muda malam Ahad seperti ini mau jalan-jalan, ya, mau yang punya kekasih mau kuncar katanya, tiba-tiba diajak oleh orang tuanya atau oleh temannya tahlilan. Itu namanya dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Namanya lainnya namanya diberi taufik. Yang lebih lagi apa? Wa tutayasaru lakal a'malu wa tutaladatu biya, dan dimudahkan bagimu melakukan amal-amal, dan diberikan kelezatan dengan amal-amal itu. Para jamaah yang mulia, sekarang ini kalau dilihat di sosmed macam di TikTok, intinya isinya orang pada joget semua. Betul? Mau yang muda, mau yang tua, mau yang jompo sekalipun, itu pada joget-joget. Apalagi yang merasa cakep, pamer wajah, senyum-senyum, klecam-klecem gitu. Dan itu asik. Yang melakukan asik, yang nonton asik, viral jadi duit. Para jamaah yang mulia,
sebetulnya ada juga orang yang asik tapi sisinya lain, karena oleh Allah diberikan kelezatan ketika beramal saleh, lezat nikmat ketika salat, zikir dan doa. Seperti Nabi, beliau bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan sebagai qurratu aini, penyejuk pandangan mata dan hatiku, kenikmatan hidupku di dalam dunia ini adalah salat. Para jamaah yang mulia, bagi orang-orang yang sudah diberi Allah kelezatan munajat, kelezatan dalam taat, itu bisa sholat 2 rakaat lebih utama daripada dunia seisinya. Nanti kita akan ketemu di bagian lanjutan daripada kitab ini. Kenapa demikian? Sebab kalau kenikmatan makan, minum, kenikmatan apa, pakaian, kenikmatan istana, rumah megah, kenikmatan istri cantik jelita, nanti di surga banyak. Tapi kenikmatan munajat di hadapan Allah hanya ada di dunia. Di surga tidak ada sholat lagi, di surga tidak perlu puasa lagi, tidak ada di sana. Di sana itu yaumul jaza, hari pembalasan. Tinggal menikmati kenikmatan bagi ahli taat, tinggal menikmati siksaan bagi ahli maksiat. Sementara di dunia kita masih punya kesempatan untuk sujud taat kepada Allah. Itu kenikmatan yang tak terkira bagi orang yang telah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita mengenal ada istilah maksum, ada istilah mahfud, betul? Nah, Imam Asy-Syarqawi beliau menerangkan wal farqu bainal mahfudi wal maksumi, wal farqu, dan bermula perbedaan bainal mahfudi, di antara mahfud orang yang dijaga, wal maksumi, dan orang yang dilindungi. Itu anal maksuma, sesungguhnya orang yang maksum itulah yalumu, tidak menghimpun, itulah yalumu atau la yulamu, tidak dihimpun ya maksum bidambin dengan dosa albatata sama sekali. Wal mahfudhu, dan sesungguhnya orang yang dijaga itu kota sulut terkadang hasil lalu bagi mahfud zalatun oleh dosa-dosa, walakin la yakunu, akan tetapi tidak ada yang mahfud minhu dari dosa itu israrun terus menerus, bal yatubu, bahkan taubat yang mahfud min qaribin, dari waktu yang dekat. Para jemaah yang mulia, alhamdulillah kita sudah sampai pada kajian tentang apa sih bedanya antara al-mahfud dan al-maksum. Kalau para nabi kita kenal memiliki sifat maksum. Apa itu maksum? Maksum artinya wal maksumu annal maksuma, maksudnya bahwa di sini wal farqu bainal mahfudi wal maksumi annal maksuma la yulamu bidambin albattata. Perbedaan di antara al mahfud dan al maksum adalah sesungguhnya orang yang maksum seperti para nabi dan rasul itu tidak dihimpun atau tidak dipertemukan atau tidak dikumpulkan dengan dosa sama sekali. Subhanallah, ada orang kok seumur hidupnya tidak pernah dikumpulkan dengan dosa, dipertemukan dengan dosa, dijerumus ke dalam dosa. Itulah namanya maksum, dan itu hanyalah keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada para nabi dan rasul. Di sini mah tidak ada orang yang diberi Allah nikmat maksum. Kalau namanya maksum ada. Ya, adik kelas saya dulu di pondok namanya maksum, anaknya kiai, ya sekarang jadi pengasuh pesantren, biarpun masih muda pengasuh, bapaknya wafat, namanya maksum. Nah itu kalau nama bisa, tapi kalau dalam arti ia orang yang dipisahkan oleh Allah, tak dipertemukan, tak dikumpulkan dengan dosa, tidak ada.
karena itu derajat para nabi dan rasul. Nah, kita insyaallah bisa masuk sini. Wal mahfudha qad tahsulu lahu zallatun, sedangkan mahfud, orang yang dijaga oleh Allah dari kemaksiatan, dari dosa, maksudnya apa? Ia adalah terkadang hasil terjadi baginya dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, walakin la yakunu min israrun, angkat tetapi tidak ada darinya itu terus menerus. Jadi dosa itu kadang terjadi, kesalahan itu kadang dilakukan, tapi tidak terus menerus. Bal yatubu min qaribin, bahkan ia taubat dalam waktu yang dekat. Itulah yang di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, billadzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidhunubihim, orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri-diri mereka sendiri, mereka ingat Allah, lalu mereka mohon ampun atas dosa-dosa mereka. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semuanya astaghfirullah. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Lanjutannya bagaimana? Ada yang tahu? Ini zaman dulu banget nih, zaman Agim mulai awal apa ngaji nih, biasa seperti itu. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Wahai sahabat, cepatlah taubat, karena ajal kian mendekat, karena ajal kian mendekat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Para jemaah yang mulia, orang yang bertakwa, orang yang mahfud, bukan berarti orang yang tak pernah melakukan perbuatan maksiat dan dosa, tetapi orang yang tahu apa yang harus dilakukan ketika dosa itu terjadi, kemaksiatan itu dilakukan. Sebagaimana juga dalam ayat yang menyatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu sekalian kepada ampunan dari Tuhanmu. Coba bayangkan tuh, kalau kita perhatikan ayatnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, saling menyegerakanlah kamu sekalian kepada ampunan Tuhanmu. Ila maghfiratin min rabbikum, pada ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin, dan surga. Satu langkah setelah kita menuju ampunan Allah, masuk ke dalam wa jannatin, dan surga, arduha samawati wal ard, yang luas surga itu seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa bukan orang yang selama hidupnya lurus terus, benar terus, suci terus, baik terus, bukan, tetapi orang-orang yang tahu harus berbuat apa dia dalam hidup ini. Kalau berbuat salah dan dosa, mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada sesama. Betul. Jadi kalau kita berbuat dosa, para jemaah yang mulia, tidak usah cari 1001 alasan pembenaran. Kalau kita berbuat dosa, akui, mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada sesama. Ada hukumannya, jalani. Setuju begitu?
Kan dua orang ini, itu yang lain kemana ini? Memang begitu. Maka di dalam Islam kalau ditanya apakah orang yang pernah berzina bisa masuk surga, kalau ditanya bisa atau tidak, insya Allah bisa. Apakah orang yang pernah mencuri bisa masuk surga? Insya Allah bisa. Apakah orang yang pernah membunuh bisa masuk surga? Insya Allah bisa. Karena ada prosedurnya. Bagaimana kalau orang yang mencuri dengan jumlah dan proses pencurian yang memenuhi tuntutan syariat, maka dia kalau ingin masuk surga, bereskan dulu urusannya. Bagaimana? Jalani hukumannya. Apa hukumannya? Dipotong tangan kanannya, nyuri lagi potong kaki kirinya, nyuri lagi potong tangan kirinya, nyuri lagi potong kaki kanannya, nyuri lagi. Kelewatan banget tuh orang itu, udah punya tangan kaki masih nyuri aja. Nah itu misalnya orang, apalagi orang yang berzina, bagaimana kalau masih perjaka atau masih gadis, datang kepada, kalau dulu kepada Nabi, datang kepada imam, kepada khalifah, atau kepada, kalau di terangkum Islam ya kepada hakim, Pak Hakim, saya mau mengaku kalau saya berzina. Sebab orang yang berzina itu kalau hukumannya dituntut orang, gimana nuntutnya? Karena yang menuntut itu, yang lapor itu, yang mendakwa itu harus bisa menyaksikan dengan 4 orang saksi, melihat langsung. Hampir mustahil itu. Di zaman Nabi mereka yang dihukum karena perzinahan, ya karena pengakuannya sendiri. Kok mengaku? Karena pingin di akhirat selamat. Daripada dihukum di akhirat, mending dihukum di dunia, selesai urusan. Nah ini termasuk sekarang ini nih. Kalau dalam hukum Islam tinjauannya, ngaku saja, saya yang bunuh, saya siap dihukum, gitu. Tapi hukumnya hukum Islam. Maka kalau dalam hukum Islam apa hukumannya? Membunuh dengan saja, hukumannya apa? Kisos, hukum mati. Gimana caranya? Lo dipotong, lo jeleng, dalam sekejap selesai. Bagaimana itu hukum seperti itu? Yang dihukum diampuni dosanya, keluarga korban dingin hatinya, ya, panasnya kemarahan dan dendam langsung dingin karena pelakunya dihukum. Pemerintah tidak dibebani anggaran. Betul? Dan coba kalau zaman sekarang kita buat hukum sendiri, udah sidangnya panjang, belum dikaliku, kalau belum tidak mau ngaku, ruwet, muter, akhirnya nanti kena juga hukuman apa? 20 tahun penjara, hukuman maksimal 20 tahun penjara. Itu yang dihukum 20 tahun penjara, tak sedikit pun dosanya terhapus dari hadapan Allah. Tuntutan akhirat tetap menunggu. Oh, di sidang di akhirat, loh, malaikat, saya udah dihukum 20 tahun penjara. Siapa suruh, kata malaikat gitu. Allah menentukan hukumnya, karena belum dilaksanakan, tuntutan berlaku di akhirat. Bagi yang dihukum berat banget, ya Allah, di dunia sudah dikurung 20 tahun penjara, di akhirat menunggu tuntutan Allah, hukumannya lebih dahsyat lagi. Dan yang berat juga apa? Pemerintah harus menanggung kehidupannya 20 tahun penjara. Itu ratusan juta kalau mau di total biayanya. Ratusan juta kasih anak yatim yang cerdas-cerdas jadi sarjana dia. Itulah. Jadi pada jemaah yang mulia, ini sekedar apa, perenungan. Walaupun tidak mudah merubah keadaan, tapi biar kita tahu sesungguhnya yang paling bijaksana hukumnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hukum Allah kalau diterapkan semua dapat faedah, sampai pun yang dihukum. Maka zaman dulu ada orang berzina datang ngaku, wanita berzina ngaku, ya Rasul saya berzina, hukum saya, gitu. Yang benar bicara berat hukumannya, betul Rasul, sekarang ini saya sedang hamil. Nah begitu, ngaku dia. Kemudian apa, ada anak muda juga datang, ya Rasul saya berzina, hukum saya. Karena dia apa, melakukan itu khilaf,
sedang dikuasai setan, istawfadalimu syaitan fangsum dzikrullah, setan menguasai mereka, lalu dibuatlah mereka lupa kepada Allah. Habislah kita dalam kekuasaan iblis. Maka berbuatlah, ada yang menzinai orang, ada yang membunuh orang, dan ada yang menipu orang dan sebagainya. Tapi kemudian setelah berpisah lagi dengan setannya, sadar, istighfar, tobat, dan siap menjalani proses untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang mulia, jadi kalau mahfud, ia kadang-kadang masih kepleset, tapi segera bertobat, tidak bablas terus menerus. Dan yang paling bahaya para jemaah yang mulia, zaman sekarang ini kadang-kadang kita ini diajak untuk membenarkan kekeliruan dan menyalahkan kebenaran. Contoh apa? Satu hukum yang bertentangan dengan hukum Allah kemudian dianggap sesuatu yang biasa, seperti misalnya, mohon maaf, riba itu udah jelas, wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba, betul? Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Maka mestinya bagaimana? Kalaupun kita belum bisa meninggalkan secara total praktek perekonomian ataupun transaksi ribawi, tidak usah dirubah hukumnya. Tetap saja ini memang dalam tinjauan syariat haram. Kita saja yang belum sepenuhnya taat kepada Allah, maka doakan biar pada waktunya dan tidak lama lagi kita semua dapat hidayah dan taufik kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Beres nih kira-kira. Jadi semboyannya itu syarat Islam mudah, yang sudah mampu kita laksanakan, yang belum mampu kita tingkatkan. Jangan dirubah terus dicari apa dalih-dalihnya. Karena sekarang ini, karena ada fenomena di antara para milenial ataupun anak-anak muda yang kerja di perbankan, terutama perbankan konvensional pada hijrah. Saya itu diundang pengajian di satu bank yang sangat besar di Jalan Tamrin. Kemudian saya dengar kabar orang yang biasa ngundang saya itu sekarang udah pada keluar semua. Gitu. Jadi yang biasa ngundang ngaji itu udah pada keluar, udah enggak di situ lagi gitu. Makanya kemarin, maaf Pak Ustadz, nih yang biasa ngundang Ustadz sekarang sudah resign, saya yang menggantikannya gitu. Menalah takdir Allah, waktunya sudah tidak ada karena sudah terjadwal di perusahaan yang lain. Tapi artinya sekarang itu di mana-mana lagi banyak seperti itu. Yang pada kerja di perbankan konvensional terus pada keluar, akhirnya dimunculkan ada ustadz muda juga menjadi duta daripada perbankan, terus kemana-mana menerangkan bahwa tidak apa-apa gitu bang dengan praktek ribanya itu, dengan menggunakan satu dalil atau kaidah fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Tapi ini satu penggunaan dalil yang tidak karu-karuan. Nah, ini bahayanya zaman sekarang. Karena kita ini Masya Allah, kalau diserang secara kasar, secara keras, secara membabi buta, oh kita punya kehormatan, betul nggak? Jangankan kita orang nih, yang namanya cacing aja diinjek ngulet nih. Tapi kita seringnya kelepek-kelepek kalau serangannya itu halus gitu loh, serangannya diajak joget gitu loh. Sekarang ini joget-joget di masjid udah ada loh, betul? Masjid dijadikan sebagai tempat joget-joget sudah mulai ada gitu loh. Awas, hati-hati, jangan-jangan nanti di sini ya ada waktunya ngaji kam, ada kalian juga joget-joget masjid gitu. Gawat nih ada. Karena kalau udah kayak begini kita biasanya tidak akan nyatui, malah beda pendapat nanti. Wah, ini serangan yang luar biasa. Ini namanya ghazul fikri, serang pemikiran ataupun
ada serangan peradaban gitu, serangan budaya. Ini lebih dahsyat. Kenapa? Kita tidak merasa diserang gitu, tapi tahu-tahu kekuatan kita hilang. Nah, maka para jamaah yang mulia, di sini pentingnya kita itu riyadhah, mujahadah, biar kita dekat Allah. Fatuhfadu minal auzari, kita dijaga oleh Allah dari dosa-dosa itu. Jadi apa namanya, radar kita itu cepat menangkap, celeret. Wow, ini upaya-upaya pelemahan umat itu. Kita tidak akan dipukulin jidat kita, wah tersinggung kita. Tapi kalau tiba-tiba kita itu diajak menjauh dari Allah, oke lah kalau begitu. Dan sekarang Masya Allah, orang-orang yang suka kumpul-kumpul bahkan di tempat umum di mana jalan jadi macet, katanya kreativitas diangkat jadi duta ini duta itu, betul? Sementara ada anak kecil hafal Quran 30 juz, juara internasional, tidak mendapatkan apresiasi yang semestinya, tidak diangkat namanya, tak diberikan beasiswa untuk kemudian dia bisa kuliah sampai Al-Azhar ataupun sampai mana begitu, Madinah atau Mekah. Tidak. Ada anak baru bisa nyanyi sekali aja bikin goyang satu lapangan, dapat beasiswa. Ini gimana kita ini? Anak-anak yang setiap hari berjuang dengan payahnya tidak mendapat apresiasi. Nah, yang kayak begini ini namanya serangan halus, yang kalau kita bahas kita kadang malah berantem sama teman sendiri karena beda pendapat. Maka nih solusinya bukan perdebatan, solusinya takarub kepada Allah agar Allah yang tuntun kita. Jadi radarnya jalan, mana ini yang mengarah kepada kejayaan, mana nih yang mengarah kepada kemunduran. Para jamaah yang mulia, kemudian Imam Syarqawi mengingatkan, wa'lam anna takhalliya ani radaili wa takhalliya bil qadaili wa haqiqatus suluk indahum. Wa'lam, dan ketahuilah, anna takhalliya, akan sungguhnya mengosongkan diri, ani radaili, dari kehinaan-kehinaan, wa tahalliya, dan menghiasi diri bil qada'i, dengan keutamaan-keutamaan, itu wa bermula yaitu haqiqatus suluki, hakikatnya perjalanan menuju Allah, indahum, di sisi mereka, salikun ataupun arifun, wala yatimu, dan tidak akan sempurna, dzalik, oleh itu, ila liman, kecuali bagi orang, wafaqa, yang memberikan taufikhu, akan man Allah, oleh Allah, lima'rifati nafsi, untuk mengenal dirinya man, wa dan segala sesuatu rakibat yang melakukan ya nafsu, alaihi, atas ma min madami sifati, dari sifat-sifat yang tercela. Lianna man, karena sesungguhnya orang arafa, yang mengenali aman dari akan itu, minha, dari nafsuhu, la yazalu, maka tidak berhenti-berhenti aman itu, mutahiman, orang yang curiga, laha, terhadap nafsuhu, musyan, itu orang yang buruk, donnau, akan sangkaannya, biha, dengan nafsu, ahidan, itu orang yang mengambil hidrahu, akan kewaspadaannya, minha, dari nafsuhu, wa ila, dan jika tidak, waqa, maka jatuh, yang menfima, dalam segala sesuatu itu yang membuat marah, yang memaulah akan tuanya, min haitsu la yashuru, dari arah yang tidak sadar, yang mana ini yang tadi kita singgung-singgung. Orang itu kalau jauh dari Allah, tidak dijaga oleh Allah, tidak diberi taufik oleh Allah, yang melakukan satu perbuatan, mau itu pikiran, perasaan, perkataan, tindakan, yang membuat Allah marah, tapi dia tidak sadar. Itu repotnya. Kalau sadar mah insya Allah selamat, karena istighfar, karena kemudian taubat. Nah ini tidak sadar, malah bertanya, salah gua apa, gitu kira-kira. Salahnya di mana? Masalahnya apa? Padahal Masya Allah, itu yang kalau kita baca Al-Quran di Al-Baqarah bagian awal, wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin.
Dan sebagian dari manusia ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan di akhir, tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Fi qulubihim maradun fazadahum marada, di dalam hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan di dalam hati mereka penyakit tersebut. Apa di antara ciri-cirinya? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Orang-orang yang apabila dikatakan kepada mereka janganlah kamu sekalian melakukan perbuatan kerusakan di muka bumi ini, mereka mengatakan kami adalah orang-orang yang membuat kebaikan. Mereka diingat jangan berbuat kerusakan di bumi dong, sembarangan, kami ini justru melakukan perbaikan. Nah gitu kira-kira. Ala innahumul mufsiduna walakin la yashkurun. Ingat kata Allah, sesungguhnya mereka orang-orang yang membuat kerusakan tapi mereka tidak sadar. Para jamaah yang mulia, semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan kerusakan tanpa kita menyadari, dari banyak perbuatan yang buat Allah murka tanpa kita merasakannya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dan keluarga kita, seluruh pengurus dan jamaah masjid kita ini dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum patut menjadi orang yang maksum, semua kita dimasukkan golongan orang-orang yang mahfuz, minal mahfuzina, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.